Nama Syekh Nawawi sangat lekat di kalangan kiai dan santri di Indonesia, karena hampir semua kiai di Jawa dan Indonesia secara umum, memiliki genealogi intelektual yang sama-sama bermula darinya. Di antara muridnya yaitu, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Mahfuz Tremas, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Kiai Kholil Bangkalan, serta masih banyak ulama-ulama besar lainnya yang berguru kepada beliau. Syekh Nawawi memiliki nama asli, Abu Abdul Mukti Muhammad bin Umar bin Arabi bin Nawawi Al-Jawi Al-Bantani et-Tanari. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dilahirkan pada tahun 1230 Hijriyah atau 1815 Masehi. Dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten. Beliau wafat dalam usia 84 tahun dan dimakamkan di Ma'la dekat makam Siti Hadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Sebagai tokoh kebanggaan umat Islam di Jawa, khususnya di Banten, umat Islam di Desa Tanara, Banten, setiap tahun di hari Jumat terakhir bulan Syawal selalu mengadakan acara haul beliau. Ayahnya bernama Kiai Umar, seorang pejabat penghulu yang memimpin masjid. Dari silsilahnya, Nawawi merupakan keturunan Kesultanan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon, yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin Banten yang bernama Sunyararas atau Tajul Arus. Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad melalui Imam Ja'far Shodiq, Imam Muhammad Al-Bakir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Fatimah Al-Zahra. Sedangkan ibunya bernama Zubaedah. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang. Beliau dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nafisah, Maryam, dan Rubiah. Syekh Nawawi mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran dan tafsir. Pada usia 8 tahun, ia bersama kedua adiknya yang bernama Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten. Kemudian ia melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan ibadah haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Di antara ulama-ulama yang beliau jadikan guru adalah Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, ayahnya, Haji Sahal Al-Bantani, Syekh Baing Yusuf Purwakarta, Syekh Ahmad Khatib Asis Syambasi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, Syekh Yusuf Sumbulaweni, Syekh Abdul Hamid Dagestani, Syekh Said Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Muhammad Khatib Duma Al-Hambali, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Zainuddin Aceh, Syekh Syihabuddin, Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdus Somad, Syekh Abdurrahman Al-Falimbani, Syekh Mahmud Kinan Al-Falimbani, Syekh Akib bin Hasanuddin Al-Falimbani. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air dia menyaksikan praktek-praktek ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Tak ayal, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, hingga akhirnya ia kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekah, dia segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syekh Ali, Mekah. Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia.
Hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal pakar dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawawi. Dia tidak hanya menginspirasi komunitas Al-Jawawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia, serta menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Syekh Nawawi terhadap komunitas Al-Jawi di Mekah juga menjadi perhatian serius dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas Al-Jawi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas keilmuan agama dan jiwa nasionalisme, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas Al-Jawi ini, maka pemerintah Belanda mengutus penasihat pemerintah, Christian Snouck-Hurgronje untuk berkunjung ke Mekah pada tahun 1884 sampai tahun 1885. Kedatangan Snouck ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung berbagai hal yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas Al-Jawi. Di antara murid-murid Syekh Nawawi yang menjadi ulama berpengaruh antara lain adalah Syekh Muhammad Mahfuz Et-Tarmasi, Syekh Khalil Al-Bangkalani, Madura, Syekh Tubagus Ahmad Bakri As-Sampuri, Syekh Tubagus Muhammad Asnawi Al-Bantani, Syekh Soleh Darat As-Samaroni, Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hasan Genggong, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong. Ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar penulis kitab Khulasoh Nurul Yakin pernah menulis bahwa Syekh Nawawi sangat produktif dalam hal menulis, hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Di antara karya-karyanya adalah As-Samarul Yaniyah Syarah Riyadul Badiyah, Sulamul Munajah Syarah Safinatus Sholah, Kutul Habibil Gorib Syarah Fathul Qorib, Nihayatu Zain, Marokilubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang telah beliau tulis. Karya tafsirnya, Kitab Tafsir Munir, adalah salah satu karyanya yang sangat monumental. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa kitab tersebut lebih baik dari tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali yang sangat terkenal. Salah satu karomah Syekh Nawawi terlihat di saat ia mengunjungi Masjid Pekojan, Jakarta. Masjid yang dibangun oleh Sayyid Utsman bin Agil bin Yahya Mufti Betawi, ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Namun, saat Syekh Nawawi yang dianggapnya hanya seorang anak remaja tak dikenal menyalahkan penentuan kiblat, Sayyid Utsman sangat terkejut. Diskusi pun terjadi antara keduanya. Sayyid Utsman tetap berpendirian bahwa kiblat Masjid Pekojan tersebut sudah benar, sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat haruslah dibetulkan. Saat kesepakatan tidak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, tiba-tiba Syekh Nawawi remaja menarik lengan baju Sayyid Utsman dan dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat. Kemudian beliau berkata, "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke arah Ka'bah." Sayyid Utsman termangu. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil di hadapannya itu telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariyah. Yang dengan karamah itu, dimanapun dia berada Ka'bah akan tetap terlihat. Dengan penuh hormat Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi.
Sampai saat ini di Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser dan tidak sesuai aslinya. Dan itulah ulama Nusantara asal Banten yang begitu mendunia. Sampai sekarang, keberkahan tulisannya masih dapat kita rasakan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.